Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Huda Rere. Pada sesi kelas kali ini Pak Huda akan menjelaskan tentang 5W1H. 5W1H ini ada juga di pelajaran kelas 5 ya. Tema 2, subtema 1. Untuk kompetensi dasarnya adalah 3.2. Oke, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa itu 5W1H? 5W1H adalah sebuah kata tanya yang sering digunakan untuk menanyakan informasi tentang suatu peristiwa, kejadian, atau kegiatan. Biasanya 5W1H ini sering digunakan oleh orang-orang jurnalistik ya. Orang-orang jurnalistik itu seperti wartawan. Selain itu, manfaatnya apa sih? Ya. Jadi manfaat dari kita menggunakan 5W1H ini adalah pertama kita dapat menerima informasi. Yang kedua, kita mendapat jawaban dari narasumber. Nah, jadi kita selain mendapatkan informasi, juga kita mendapatkan jawaban dari orang yang ingin kita tanyain. Ya. Nanti pada jelasin apa sih 5W1H itu. 5W itu apa maksudnya, 1H itu apa, nanti pada jelasin. Pokoknya ini adalah sebuah kata tanya ya. Kata kuncinya adalah ini adalah kata tanya. Kepanjangan 5W1H. Yang pertama adalah what ya, artinya apa. Yang kedua wo, artinya siapa ya. Berarti satu tuh dia kata tanya menggunakan kata apa, yang kedua menggunakan kata siapa. W yang ketiga adalah where yang artinya di mana ya, jadi akan menanyakan tentang kata tanya di mana. When artinya kapan, why artinya mengapa, dan ini 1H-nya ya, artinya bagaimana. Oke, Pode langsung jelaskan ya. What dulu yang pertama. Biasanya kata what ini digunakan untuk menanyakan tentang inti dari peristiwa atau kegiatan, bisa juga kejadian ya. Biasanya contoh kalimat pertanyaan seperti ini. Apa yang terjadi di halaman sekolah? Kan inti kan jelas pertanyaannya. Misalkan yang terjadi di halaman sekolah adalah guru dan siswa melakukan upacara Senin ya, upacara setiap hari Senin. Jadi kan kata tanyanya inti kan, yang memerlukan jawaban inti juga dari peristiwa itu ya. Terus ada juga apa hobimu? Hobiku mancing, kan langsung ke intinya ya. Terus apa warna kesukaanmu? Warna kesukaanku adalah merah. Nah itu ya, itu kata tanya pertama, what artinya apa. Yang kedua, masih ada nih, makanan apa yang kamu sukai. Oke, jadi setiap kata tanya itu tidak harus di awal ya, bisa juga seperti ini, bisa juga di pertengahan. Makanan apa yang kamu sukai gitu, jadi nggak harus di awal. Ini contohnya ya. Oke, yang kedua adalah wo atau siapa. Kata ini digunakan untuk menanyakan tentang nama, pelaku, dan orang yang terlibat dalam sebuah kejadian itu. Nah, contoh kalimat pertanyaannya seperti ini biasanya. Siapa namamu? Nah, kan menanyakan tentang nama kan. Siapa yang suka main bulu tangkis? Nah, dia menanyakan tentang pelaku ya. Atau bisa juga siapa teman bermain Jaki? Nah, siapa teman bermain sepeda Melani? Gitu biasanya. Itu bisa ya digunakan kata siapa. Lalu where
artinya di mana. Kata ini digunakan untuk menanyakan tentang tempat, lokasi kejadian, dan masalah yang muncul, ya, tempat masalah munculnya. Contoh kalimat pertanyaannya saya seperti ini. Di mana rumahmu? Dan dia menanyakan tentang lokasi, ya, dan tempat. Terus di mana alamat kolam renang 99? Dia juga menanyakan tentang tempat juga. Oke, ini contohnya ya dari kata tanya di mana. Sekarang kata tanya when atau kapan. Kata ini biasanya digunakan untuk menanyakan tentang waktu, ya. Jadi berkaitan tentang waktu. Contoh kalimat pertanyaannya, kapan terakhir kali kamu bermain futsal? Menanyakan tentang waktu kan. Aku terakhir kali main futsal seminggu yang lalu, misalkan. Nah, berarti dia menunjukkan waktu seminggu yang lalu. Atau aku terakhir kali main futsal tanggal 29 Agustus 2020. Dia menunjukkan waktu juga kan. Kapan Bapak berangkat kerja? Nah, dia juga menunjukkan waktu tentang jam. Pokoknya dia berkaitan tentang waktu, ya, kata tanya kapan ini. Selanjutnya, why, mengapa. Kata tanya why ini biasanya menanyakan tentang alasan atau terjadinya sebuah kejadian, ya. Nah, mengapa kamu suka bermain futsal? Nah, dia menanyakan tentang alasan kan. Oh, aku suka main futsal tuh karena rame, karena biasanya main futsal itu mainnya bareng-bareng, karena biasanya futsal itu mainnya pasti orangnya banyak. Nah, kalau orangnya banyak pasti rame, kalau orangnya banyak pasti seru. Nah, kayak gitu ya. Contoh lagi, mengapa bisa terjadi pelangi? Nah, dia menanyakan sebuah peristiwa. Oh, terjadi pelangi itu adalah karena ini, kayak gitu. Kita contoh lain lagi. Nah, sekarang di 1H-nya. Oh, bagaimana? Bagaimana biasanya digunakan untuk menanyakan tentang kejelasan, uraian, dan proses. Contoh kalimat pertanyaannya seperti ini. Bagaimana caranya membuat peyek? Dan bagaimana cara agar bisa bermain gitar? Kan dari pertanyaan ini pasti memerlukan sebuah penjelasan, uraiannya, dan juga proses caranya. Ya, pasti nanti ketika ada pertanyaan bagaimana caranya membuat peyek, pasti yang dijelasin kan yang pertama adalah kita harus mempunyai bahan-bahannya, kita harus mempunyai alatnya seperti ini, kompor, wajan, spatula, dan lain-lain. Bahannya yang harus kita siapkan adalah misalkan tepung, kacang, dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi dia memerlukan proses kejelasannya. Oke, demikianlah tadi penjelasan Pak Huda tentang 5W1H. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Dari Pak Huda, terima kasih. Jangan lupa like video ini, subscribe channelnya apabila belum, dan beri komentar apabila ada yang ingin ditanyakan, dan share video ini melalui sosial media Anda agar menambah wawasan buat yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.